Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat FI atau Beat injeksi, di mana kondisi gardan belakang seperti ini. Ini berlumuran oli. Jadi ini bocor banget seperti ini. Kita nanti akan cek, kita nanti akan analisa apakah rembesan oli seperti ini asalnya dari seal gardan ataukah packing. Kita nanti akan cek, kita akan analisa lebih jauh. Mudah-mudahan nggak terlalu parah. Langkah-langkah sederhana, kita akan bongkar dulu di bagian gardan CVT. Kita memastikan dulu apakah ini seal as gardan ataukah as puli. Kalau di antara dua as itu nanti lolos, nggak ada penyakit sealnya, berarti kita pastikan itu adalah packing di antara headnya gardan. Mau nggak mau nanti kita akan bongkar. Kalau kelihatan di sini adalah kelihatannya packing, kelihatannya. Cuman untuk memastikan nggak ada salahnya, kita buka dulu di bagian gardan. Nah, kalau setelah memang pasti di bagian gardan nggak ada kebocoran, berarti kita pastikan bagian packing. Oke, kita lihat ini kelihatannya kering ya, di bagian ruang gardan ini kering, baik depan maupun belakang ini kering. Coba kita buka dulu kampas gandanya ya, kita buka dulu. Kalau di belakang kampas ganda ini kering, berarti positif di bagian packing headnya. Nah, bisa kita lihat ini kering. Di ruangan gardan ini depan belakang kering, berarti kita positif membongkar headnya gardan. Kita ganti packingnya. Langkah-langkah sederhana, kita buka semua dulu baut-bautnya. Kurang dan lebihnya kita seperti ini. Jadi antara head satu dengan head yang sebelahnya kita harus lepasi semua dulu ya. Oke. Ini kemungkinan, atau misalnya ada pertanyaan kenapa kok bisa bocor seperti ini. Ini kemungkinan karena lama nggak pernah dicek, bisa. Atau karena mungkin habis dibongkar, jadi mungkin memperbaiki apa di dalam ruang gigi gardan. Mungkin ada pernah ganti kelahar atau apa, intinya habis dibongkar. Dan pengembaliannya atau pemasangannya mungkin lemnya kurang bisa, ataukah ada packing yang terselip bisa. Intinya habis dibongkar. Jadi untuk mengetahui motor ini pernah habis dibongkar atau enggak, kita buka dulu ruang atau head gardan ini, nanti kelihatan. Kalau penataan di dalamnya misalnya ada yang pernah misalnya ada kelahar baru, ataukah pengunci, ataukah intinya ada perbedaan dari yang standar atau bekas yang baru, nanti berarti habis dibongkar. Nah, biasanya yang pernah kita alami, ruang gardan atau ruang head gardan ini kan katakanlah rapi, habis itu ada bekas packingnya kelihatan kalau misalnya masih bawaan dari pabrik. Nah, kalau seandainya nanti ada misalnya ada bekas lem ataukah tanda-tanda pembongkaran, berarti murni ini kurangnya lem ataukah sekali lagi packing yang terselip. Biasanya seperti itu yang pernah kita alami. Nah, untuk membuktikan kita buka dulu, kita analisa lebih jauh, mudah-mudahan nggak meleset. Kalau kita pernah mengalami seperti ini biasanya pernah dibongkar ya, sekali lagi pernah dibongkar, dan mungkin ataukah nggak ada lem, ataukah ada dalam pemasangannya itu mungkin terselip ada sedikit packing yang kurang pas, jadi mengakibatkan bocor seperti ini. Sering kita alami seperti itu. Jadi pemasangan kurang pas, ataukah bisa dibilang pembersihan kurang lem bisa. Nah, kita pastikan dulu ya, kita bukai dulu satu persatu karena memang ini rawan. Jadi daripada bongkar bolak-balik, seandainya mungkin ada pernah bongkar di bagian sini, ini usahakan kalau nggak pakai lem ini harus diamplas benar-benar bersih, habis itu menggunakan packing baru.
Kalau seandainya pakai nggak diganti, itu usahakan menggunakan lem, walaupun tipis itu harus. Kalau menurut kita pribadi, karena kita sering mengalami kadang-kadang nggak menggunakan lem, langsung dibersihkan dipasang, nah itu akan fatal banget. Paling dipakai sekitar 2-3 bulan pasti seperti ini. Kita sering mengalami hal seperti ini, makanya kita berani menyarankan untuk teman-teman seandainya terpaksa membongkar di bagian sini, ini kita sarankan sedikit, walaupun sedikit, itu menggunakan lem. Oke, kita analisa dulu. Ini Honda Beat FI atau Beat injeksi. Nah, kita ini lihat ya, ini benar-benar banyak banget ya, ini bocornya dari atas menuju ke bawah. Kelihatannya rata. Nah, coba kita buka dulu. Ini olinya kelihatannya lain oli Gardan, bisa dibilang kelihatannya seperti itu karena oli Gardan itu bening dan kelihatan banget. Apakah ini menggunakan oli Gardan merek lain, kita juga belum tahu. Nah, coba kita saksikan. Ini firasat kita sudah pernah dibongkar karena kelihatan ini, bisa kita saksikan. Ini ada plat penahan laker CPT, laker as CPT. Nah, ini kebalik ya. Bisa dibilang bukan kebalik sih, ini ada yang bekas lepas atau patah. Nah, bisa kita saksikan, kita buka dulu, bersihkan dulu sedikit packingnya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kan ada kelahar. Nah, ini ada kelahar. Habis itu nih ada plat untuk menahan laker. Nah, plat ini kelihatan pemasangannya ada yang kurang pas. Nah, ini kelaharnya mau keluar karena platnya melenceng, nggak pas. Berarti ini ada tanda-tanda pembongkaran. Mungkin mengganti kelahar ini, laker tutup ini ya, laker as puli, ataukah sekedar mengganti asnya. Antara as sama laker ini pernah diganti. Nah, mungkin pemasangannya platnya ini kurang pas. Jadi mengakibatkan bisa dibilang entah mungkin bunyi atau apa ya, mungkin dari awalnya pernah dibongkar, cuman kita meneliti motor ini pernah dibongkar. Jadi intinya memperbaiki di bagian laker atau aspuli ini terbukti dari ini ya, plat penutupnya laker ini ada yang kurang pas. Berarti permasalahannya kita bukan membahas tentang pergantian as atau aspuli atau lakernya ini, cuman ini kita permasalahannya berarti ini pernah dibongkar. Kalau pernah dibongkar, berarti faktor yang menyebabkan bocor tadi, ngerembes tadi, ini intinya mungkin sekali lagi atau kurang lem, ataukah ada packing yang selip. Nah, jadi walaupun sedikit, ini pasti akan bermasalah. Nah, yang pada akhirnya ngerembes, olinya berkurang. Nah, seperti itu tadi. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan kita atau tentang berbagi pengalaman kita. Mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman ada manfaat untuk teman-teman semua. Jadi intinya pergantian packing, kenapa di sini ada banyak bocor banget, itu intinya pernah dibongkar dan permasalahannya mungkin apakah pemasangan kembalinya ini nggak dilem ataukah packingnya ada yang selip, kita juga belum paham.
tapi intinya pernah dibongkar, jadi pemasangannya kurang. Oke, mendeteksi dengan kondisi plat penahan ringnya ini kurang pas pemasangan, jadi kelihatan banget kalau ini habis dibongkar. Oke, nah ini kita bersihkan dulu menggunakan amplas, habis itu kita cuci pakai bensin agar bekas-bekas packing lama ini bersih bener, nanti tinggal pasangan. Nah ini packing yang lama kita harus bersihkan bener ya, ini nggak boleh ada sedikit pun tertinggal. Nanti kalau seandainya ada sedikit bekas-bekas packing ini yang nempel, ini pasti akan menyebabkan mengganjal ke bagian packing yang baru. Makanya hal sepele seperti ini harus kita lihat, harus kita bersihkan benar agar tidak mengganggu packing yang baru. Nah ini packing yang lama. Packing yang lama ini sekali lagi harus kita bersihkan, amplas, kita pakai cutter, jangan sedikit pun ada yang tertinggal. Sekali lagi, karena nanti akan mengganjal packing yang baru. Pada akhirnya nanti lama kelamaan nggak akan bertahan lama, bocor lagi. Yuk, sedikit sebenarnya ini sepele ya. Intinya judulnya pengganti packing. Cuman mengganti packing ini kalau kita nggak perhatikan benar, nanti pasti akan ujung-ujungnya ngerembes lagi, bongkar lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi hal yang sepele kita harus perhatikan benar, daripada nanti kita beliau yang punya motor datang ke sini untuk mengkonsultasi ini lagi, ada permasalahan bocor dan lain sebagainya. Kita antisipasi dulu, permasalahan packing kita beresi benar, kita amplas benar, kita bersihkan sampai benar-benar nggak ada bekas, kita pakai lem tipis, habis itu kita pasang kembali. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang menggunakan habis dibersihin langsung packing baru, template plug, nggak usah pakai packing, ada gitu kan. Karakter bengkel atau teman-teman bengkel juga berbeda pendapat, monggo silahkan mau pakai packing atau enggak, itu hak panjenengan sedaya. Cuman untuk kita lebih meyakinkan walaupun sekedar tipis, itu tetap menggunakan lem. Jadi habis dibersihkan, karena ini beda dengan pabrik. Kalau pabrik kan belum menggunakan belum ada bau oli, jadi masih bersih, blok atau baknya masih bersih, langsung dipakai pakai lem, itu juga akan ini ya apa namanya, tidak akan mengganggu kondisi bocornya. Namun kalau sudah bau kena bensin atau oli seperti ini, sebersih apapun pasti akan bermasalah. Makanya menggunakan lem itu pasti penting kalau untuk kita. Walaupun tipis itu sangat penting banget. Oke. Oke, sudah selesai, kita tinggal perakitan. Tinggal pemasangan nanti. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini agar tidak berbau oli. Bersih bener, jangan sampai ada tertinggal. Sekali lagi bekas-bekas packing. Nah kita tes. Oke, kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu, kita cek. Nah ini kita coba cek bagian plat yang bermasalah tadi. Kita benerin lagi di bagian ini ya. Kita coba apa namanya, platnya. Cek pemasangannya. Ini yang kita maksud tadi, platnya yang kurang pas. Ini adalah penahan laker as puli. Ini yang bermasalah. Nanti kalau ini nggak ada penahan atau katakanlah ini bermasalah, ini laker ini akan menggeser ke belakang, ke samping, nanti akan menahan atau akan jebol di bagian tutupnya. Oke, nah kita benerin dulu. Habis itu nanti kita rakit kembali. Nah kita paskan dulu. Laker ini sebenarnya sembrono ya, ini kalau nggak ada plat pasti akan bermasalah karena dia ada tekanan dari as puli sana.
Oke, kita pasang kembali. Habis itu kita rakit. Pemasangan langsung kita pasang kembali kayak awal. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit pengalaman, berbagi pengalaman, ada manfaatnya. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.